Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai matching konsep dan proses penyesuaian chapter 3. Dengan tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk menjelaskan karakteristik proses penyesuaian. Yang kedua, membuat ayat jurnal untuk akun yang memerlukan penyesuaian. Yang ketiga, membuat ringkasan proses penyesuaian. Yang keempat, menyiapkan daftar saldo yang disesuaikan. Dan yang kelima adalah untuk menjelaskan dan memberi ilustrasi penggunaan analisis vertikal dalam mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja sebuah perusahaan. Selanjutnya, metode pencatatan pendapatan dan beban. Terdapat dua metode, yaitu dasar kas atau cash basis. Menurut dasar kas, untuk konsep periode akuntansi, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi periode saat kas diterima atau dibayarkan. Biasanya, untuk akuntansi berbasis kas ini digunakan oleh perusahaan jasa atau perusahaan dagang berskala kecil yang memiliki sedikit piutang dan hutang. Contohnya adalah pengacara, dokter, dan agen properti. Dan untuk dasar akrual atau akrual basis, pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi periode saat pendapatan itu didapat. Pada akuntansi berbasis akrual, beban dilaporkan pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait dengan beban tersebut. Sebagai contoh, gaji karyawan dilaporkan sebagai beban pada periode saat karyawan menyediakan jasa untuk pelanggan yang tidak harus sama waktunya dengan saat gaji dibayarkan. Konsep akuntansi yang mendukung pencatatan pendapatan beban yang terkait dengan pendapatan tersebut pada periode yang sama disebut dengan konsep pemadanan atau matching concept, di mana beban, laba bersih, atau kerugian dalam periode tersebut akan dilaporkan dengan benar dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, dasar akrual akuntansi, yaitu terdiri dari pendapatan dilaporkan saat didapat, beban dilaporkan saat terjadi, pendapatan dan beban dipasangkan dengan tepat untuk menentukan laba bersih, dan yang terakhir adalah membutuhkan ayat penyesuaian pada akhir periode. Selanjutnya, proses penyesuaian. Alasan mengapa beberapa akun memerlukan pemuktahiran atau updating akun adalah yang pertama, beberapa beban tidak dicatat secara harian. Sebagai contoh, bahan habis pakai atau supplies akan memerlukan banyak ayat jurnal dengan jumlah yang kecil-kecil. Selain itu, jumlah nilai bahan habis pakai umumnya tidak diperlukan. Yang kedua, beberapa pendapatan beban direalisasikan dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Sebagai contoh, pendapatan sewa yang diterima di muka menjadi pendapatan dengan berlalunya masa sewa. Contoh lain, premi asuransi dibayar di muka menjadi beban selama masa asuransi. Dan yang terakhir adalah beberapa pendapatan beban mungkin belum dicatat. Sebagai contoh, perusahaan telah melakukan penyerahan jasa kepada pelanggan tetapi belum ditagih atau dicatat pada akhir periode. Contoh lain, perusahaan bisa saja belum membayar gaji pegawainya sampai bulan lewat periode akuntansi meskipun pegawai telah bekerja dan berhak atas gajinya. Selanjutnya, jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama adalah beban dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, pendapatan yang masih akan diterima. Dan yang keempat adalah beban yang masih harus dibayarkan. Dalam slide ini dijelaskan matching konsep membantu melaporkan pendapatan beban yang berhubungan dalam periode yang sama. Prinsip pencocokan atau matching prinsip adalah prinsip akuntansi bahwa pengeluaran harus diakui ketika pendapatan yang terkait diakui. Tujuannya adalah untuk menyajikan secara akurat laba bersih untuk periode akuntansi dan menghindari salah saji pendapatan selama periode tersebut. Contohnya adalah misalkan upah dan bahan bangunan yang dibeli untuk membangun properti sewaan disusutkan selama periode bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa, bukan selama periode konstruksi. Dalam hal ini, perusahaan mengakui pendapatan ketika menyewakan properti sebagai biaya yang terkait dengan properti perlu disusutkan pada saat yang sama. Dalam slide ini
Terdapat contoh, yaitu pada tahun 2004, membayar $10.000 kampanye iklan untuk produk yang akan diperkenalkan tahun 2005. $10.000 dicatat sebagai harta, lalu pada tahun 2005, menjual produk yang diiklankan tersebut, $10.000 dibebankan pada tahun 2005 bersama dengan pendapatan. Penjelasan dari slide sebelumnya adalah karena matching konsep, jadi beban dipadankan atau disandingkan dengan pendapatan. Ketika tahun 2004, kas dikeluarkan untuk biaya iklan, namun belum diakui sebagai beban karena belum menghasilkan pendapatan. Karena produk baru akan launching pada tahun 2005, sehingga diakui sebagai aset dengan jurnal, iklan dibayar di muka pada debit, dan kas pada kredit. Lalu, pada tahun 2005, saat produk sudah launching, baru diakui sebagai beban, karena si produk sudah dijual, menghasilkan pendapatan. Jadi, biaya iklan ini sudah bisa dibebankan untuk mengakui bebannya dengan jurnal, ayat jurnal penyesuaian, yaitu beban iklan pada iklan dibayar di muka. Selanjutnya, terdapat neraca saldo di mana pada tanggal 31 Desember, NetSolution membuat neraca saldo dengan kas, piutang dagang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, peralatan kantor, utang dagang, sewa diterima di muka, modal Chris Clark, penarikan Chris Clark, pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, beban utilitas, beban perlengkapan, beban lain-lain. Neraca saldo belum disesuaikan dengan jurnal penyesuaiannya, yaitu yang pertama perlu kita ketahui dulu bahwa beban dibayar di muka jika transaksi dibayarkan sebagai uang muka atau beban, maka analisisnya adalah pembayaran di muka suatu beban di masa mendatang dicatat sebagai aset ketika kas dibayarkan dengan jurnal beban dibayar di muka pada kas. Lalu ketika ada penyesuaian pada suatu akhir periode, penyesuaian itu diperlukan untuk mengupdate akun beban dibayar di muka. Analisisnya adalah ketika suatu akun beban dibayar di muka itu menurun, maka akan dicatat di kredit sejumlah yang menjadi beban atau yang telah dipakai dan akun beban, dan ketika akun beban meningkat akan kita catat di debit dengan ayat jurnal penyesuaian, yaitu beban di debit pada beban dibayar di muka di kredit. Sebagai contoh, sebagian dari perlengkapan ini telah digunakan pada tanggal 31 Desember. Perhitungan fisik menunjukkan bahwa perlengkapan yang tersisa adalah sebesar $760. Sehingga perlengkapan saldo pada neraca saldo yaitu $2.000 dan perlengkapan di tangan atau yang telah dicatat pada tanggal 31 Desember adalah $760. Sehingga perlengkapan yang dipakai adalah $1.240. Dan kita catat beban perlengkapan pada perlengkapan yaitu $1.240. Lalu kita buat di account-nya, kita catat pada tanggal Desember 31 beban perlengkapannya menjadi $1.240. Dimana kalau kalian lihat angka 800 ini adalah beban perlengkapan untuk NetSolution di awal bab 1, kalian bisa baca lagi di bab 1 bahwa di situ beban perlengkapan yang sudah dipakai ada 800. Sehingga perlengkapan kita masukin di tanggal 31 Desember sebesar $1.240. Beban perlengkapannya menjadi $2.040 setelah kita masukin balance angka 800 yang sudah dipakai oleh NetSolution. Selanjutnya, beban dibayar di muka pada asuransi. Asuransi dibayar di muka untuk 24 bulan
pada 1 Desember secara teoritis telah digunakan selama bulan Desember. Asuransi dibayar di muka neraca saldo sebesar $2.400 untuk 24 bulan. Sehingga beban yang harus diakui adalah $100 per bulannya. Maka jurnalnya yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka yaitu $100. Maka kita catat di akun T yaitu beban asuransi 31 Desember $100 dan asuransi dibayar di muka $100. Akun T ini memudahkan kita dalam mencatat posisi akun pada jurnal yang sudah kita catat. Pengaruh tidak melakukan penyesuaian adalah laporan laba rugi, pendapatan dilaporkan dengan benar, beban dilaporkan terlalu rendah sebesar 1.340, sehingga laba bersih terlalu tinggi sebesar 1.340. Dan neraca aktiva dilaporkan terlalu tinggi, lalu kewajiban dilaporkan dengan benar, ekuitas pemilik terlalu tinggi sebesar 1.340, sehingga total kewajiban dan ekuitas pemilik terlalu tinggi sebesar 1.340. Jadi tidak sesuai dengan yang terjadi sebenarnya setelah kita melakukan ayat jurnal penyesuaian pada akun-akun yang sudah dilaporkan atau dicatat. Selanjutnya untuk jurnal pendapatan diterima di muka adalah ketika transaksi kas diterima sebagai pendapatan diterima di muka. Lalu analisisnya adalah penerimaan di muka untuk suatu pendapatan yang akan diberikan atau dicatat sebagai liabilitas ketika kas diterima. Dengan jurnal kas pada pendapatan diterima di muka. Kasnya debit, lalu pendapatan diterima di muka kredit. Setelah kita lakukan penyesuaian, diperlukan untuk memperbaharui akun pendapatan diterima di muka. Analisisnya adalah ketika akun pendapatan diterima di muka menurun, transaksi kita catat di debit, lalu sejumlah yang menjadi pendapatan atau jasa telah diberikan, dan akun pendapatan terkait meningkat, maka kita catat pada posisi kredit. Sehingga ayat jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan diterima di muka pada debit dan pendapatan pada kredit. Lalu pendapatan yang masih akan diterima. Transaksi pendapatan yang telah terjadi tapi belum dicatat. Analisisnya adalah pendapatan telah terjadi tetapi pendapatan tersebut belum dicatat atau belum ada kas yang diterima. Sehingga ayat jurnalnya belum dapat kita catat. Lalu ketika kita melakukan penyesuaian pada akhir periode, penyesuaian diperlukan untuk mengakui pendapatan yang masih akan diterima. Analisisnya adalah suatu aset mengalami peningkatan berada di posisi debit, lalu sejumlah pendapatan yang terjadi dan akun pendapatan yang terkait juga mengalami peningkatan di kredit. Maka terdapat contoh yaitu piutang usaha di debit untuk pendapatan jasa yang diterima, piutang bunga akan berada di debit untuk pendapatan bunga yang terjadi. Dengan ayat jurnal penyesuaian yaitu aset berupa piutang pada debit dan pendapatan pada kredit. Dengan contoh, sewa selama 3 bulan sebesar $360 diterima pada tanggal 1 Desember. Pada tanggal 31 Desember hanya $120 yang dapat dibukukan sebagai pendapatan. Maka jurnal yang kita catat yaitu sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar $120 dan setelah kita buat di akunnya, sewa diterima di muka Desember tanggal 31 120, balance-nya adalah 360 dan telah dikurang 120 sehingga menjadi 240, lalu pendapatan sewa pada tanggal 31 Desember yaitu 120. Pengaruh tidak melakukan penyesuaian adalah laporan laba rugi pendapatan kekecilan sebesar $120. Beban disajikan dengan benar, laba bersih kekecilan sebesar $120. Lalu untuk laporan neraca, harta disajikan dengan benar namun kewajiban kelebihan sebesar $120
ekuitas kekecilan sebesar $120, sehingga total kewajiban ekuitas disajikan dengan benar. Namun terdapat angka yang tidak sesuai karena tidak melakukan penyesuaian. Untuk slide yang ini, yaitu pada tanggal 31 Desember, beban gaji yang belum dibayar sebesar $250 dan belum dicatat. Maka kita mencatatnya pada beban gaji pada hutang gaji sebesar $250. Di mana di akunnya kita catat hutang gaji yaitu Desember tanggal 31 sebesar 250 dan beban gaji balance-nya yaitu 4.275 dengan tanggal Desember kita catat sebesar $250. Pengaruh jika tidak melakukan penyesuaian yang terjadi adalah laba bersih mengalami kelebihan sebesar $250 dan ekuitas mengalami kelebihan sebesar $250 dengan kewajiban kekecilan sebesar $250. Selanjutnya, Net Solution telah melakukan jasa senilai $500 selama Desember dan belum dibuat tagihannya untuk pelanggan. Maka, jurnal untuk pendapatan beban yang akan dibayar yaitu piutang dagang pada pendapatan jasa sebesar $500. Di mana piutang dagang untuk periode yang sebelumnya yaitu balance-nya 2.220 dan kita catat pada tanggal 31 Desember sebesar 500 sehingga menjadi 2.720. Pendapatan jasa balance pada 16.340, lalu pada Desember 31 kita catat sebesar 500 sehingga menjadi 16.840. Pengaruh jika tidak melakukan penyesuaian adalah pendapatan kekecilan sebesar 500, laba bersih kekecilan sebesar $500 dan harta kekecilan sebesar $500. Sehingga total ekuitas menjadi kekecilan dan total kewajiban ekuitas menjadi kekecilan sebesar $500. Selanjutnya yaitu aktiva tetap atau fixed asset. Tanah mempunyai umur yang tidak terbatas sehingga tanah tidak bisa didepresiasi. Gedung dan peralatan mempunyai umur yang terbatas, oleh karena itu keduanya didepresiasi. Dengan contoh, Net Solution mengestimasi penyusutan peralatan kantor sebesar $50 untuk bulan Desember. Sehingga jurnal penyesuaiannya itu beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar $50. Kita catat pada account yaitu akumulasi depresiasi peralatan kantor $50 dengan beban depresiasinya kita catat juga $50. Sehingga pada slide ini dijelaskan jika kita tidak melakukan penyesuaian yaitu laba bersih mengalami kelebihan sebesar 50, ekuitas mengalami kelebihan dan total kewajiban ekuitas mengalami kelebihan. Setelah kita melakukan ayat jurnal penyesuaian, maka kita buat lagi neraca saldo yang telah disesuaikan dengan kas sebesar $2.065, piutang dagang $2.720, perlengkapan $760, asuransi dibayar di muka $2.300, tanah $20.000, peralatan kantor $1.800, akumulasi depresiasi $50, hutang dagang $900, hutang gaji $250, sewa diterima di muka $240, modal Chris Clark $25.000, penarikan Chris Clark $4.000, pendapatan jasa $16.840, pendapatan sewa $120, beban gaji $4.525, beban sewa $1.600 dan beban depresiasi $50. Lalu ada beban utilitas sebesar $985, beban perlengkapan $2.040, beban asuransi $100, beban lain-lain $455. Sehingga totalnya menjadi $43.400. Sama halnya dengan debit kreditnya harus sama balance $43.400.
Kalau kalian bingung dari mana angka-angkanya, kalian bisa bandingkan dengan slide yang sebelumnya, kalian bandingkan dengan slide yang sekarang ini. Selanjutnya, analisis dan interpretasi vertikal, membandingkan item laporan keuangan satu sama lain dan dengan rata industri. Oke, di sini ada J. Holmes Attorney at Law laporan laba rugi per 31 Desember 2005 dan 2006. Jadi, untuk analisis interpretasi vertikal ini kita membandingkan dua laporan laba rugi pada tahun 2005 dan tahun 2006. Terdapat perbandingan yaitu di mana pendapatan jasa tahun 2006 lebih besar dibanding tahun 2005. Dengan beban operasinya pun lebih besar dibanding tahun 2005. Oleh karena itu, kita persentase sehingga pada tahun 2006 terdapat peningkatan sebesar 32%. Beban gaji, beban sewa, beban utilitas dalam persentase mengalami peningkatan dibanding tahun 2005. Sehingga bisa kalian lihat sendiri terdapat perbandingan persentase antara tahun 2005 dan tahun 2000. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.